Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Bapak Ibu hebat semuanya. Izinkan saya memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Diah Ayu Novitasari dari SMP Negeri 17 Pekalongan, calon guru penggerak Angkatan 7. Dengan fasilitator Ibu Heni Subianti dan pengajar praktik Ibu Endang Widayanti. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, pendidikan yang menuntun. Ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Keempat, budi pekerti. Kelima, pendidikan tempat persemaian benih kebudayaan. Dan keenam adalah pendidikan berorientasi penuh pada murid. Pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan bagian dari proses pendidikan. Pengajaran bisa diartikan proses pemberian ilmu pengetahuan yang bermanfaat atau berfaedah untuk bekal kecakapan murid. Sedangkan pendidikan memiliki porsi yang lebih luas, yaitu sebagai tuntunan bagi siswa atau murid untuk mencapai kebahagiaan bagi dirinya sendiri sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara mencontohkan pendidikan yang menuntun bahwa pendidik itu diibaratkan seorang petani. Siswa adalah biji tanaman. Dengan kemampuan dan tangan dingin petani, apabila tanaman dirawat dan dijaga pertumbuhannya, maka tanaman tersebut akan tumbuh dengan baik. Meskipun biji tanaman tadi belum tentu dari biji yang berkualitas baik semua. Sebaliknya, bila kita menanam biji yang berkualitas baik tapi tidak dirawat dan dijaga, maka pertumbuhan tanaman tersebut juga tidak bisa baik. Begitu pula siswa atau murid. Siswa atau murid akan bisa berkembang optimal ketika guru mampu menjadi fasilitator yang baik. Makna kata menuntun dalam proses pendidikan, artinya anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong bertugas memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Dalam konsep ini juga dijelaskan, anak terlahir tidak seperti kertas kosong. Anak memiliki garis kodrat yang bisa ditebalkan dan dibiarkan tetap samar. Tugas guru menebalkan garis-garis kebaikan pada peserta didik dan membiarkan garis-garis yang dianggap sebagai karakter negatif untuk tetap samar, bahkan menjadi suram. Kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam menuntun siswa untuk mencapai kekuatan kodratnya, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan zaman murid atau siswa. Hal ini dapat diartikan dalam proses pembelajaran, guru harus memperhatikan lingkungan sosial budaya siswa. Yang ini diartikan adalah kodrat alam dan tuntutan perkembangan zaman berupa karakter profil pelajar Pancasila serta keterampilan abad 21 yang kaitannya dengan ini merupakan kodrat zaman. Azas Trikon dalam pendidikan terdiri dari 3, yaitu kontinuitas, artinya pendidikan harus bergerak maju tetapi tetap berakar pada nilai-nilai budaya. Yang kedua adalah konvergeni, artinya pendidikan harus memanusiakan manusia. Dan yang ketiga adalah konsentris, artinya pendidikan harus menghargai perbedaan dan memerdekakan pembelajar. Di dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara juga terdapat trilogi pendidikan. Bunyinya, ing ngarsa sung tulodo, artinya di depan memberi contoh, ing madya mangunkarso, di tengah memberi semangat, dan tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter diartikan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Setiap murid memiliki watak karakter yang tidak dapat diubah, tetapi dengan adanya budi pekerti,
tempat persemaian benih kebudayaan. Pendidikan merupakan fondasi untuk berkembangnya kebudayaan. Kita sebagai pendidik harus mengenali dan mengimplementasikan nilai-nilai sosial budaya di sekitar siswa untuk membangun peradaban murid. Istilah menghamba pada murid diartikan berorientasi penuh pada murid, dan hal tersebut sangat esensial. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan murid harus terpenuhi. Demonstrasi hasil penerapan ide gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sudah mulai saya implementasikan dalam layanan BK, khususnya layanan klasikal. Saya merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Contohnya di sini saya mengambil judul layanan Stop Bullying. Tujuannya melalui penayangan video, peserta didik dapat mendesain pencegahan bullying berupa poster, puisi, jingle, atau video. Diferensiasi yang saya terapkan adalah diferensiasi produk berupa gerakan melawan atau mencegah perilaku bullying di sekolah, dan dituangkan dalam bentuk poster, puisi, jingle, atau video sesuai dengan minat siswa. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks kelas atau sekolah. Tantangannya, yang pertama, guru harus menyiapkan pembelajaran yang interaktif dan berdiferensiasi. Yang kedua, untuk di sekolahnya dapat membangun suasana sekolah yang ramah anak agar anak nyaman selama di sekolah. Untuk solusi dari tantangan tersebut adalah yang pertama, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan mengaktifkan MDBK tingkat sekolah. Yang kedua, mendukung pelaksanaan program sekolah ramah anak di sekolah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.